Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soli soliha? Kembali lagi dengan Pak Iksan. Hari ini kita akan belajar tematik. Masih bukunya tema 8, daerah tempat tinggalku. Masuk ke materi subtema 2 ya. Sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita buka bukunya. Ya, subtema 2 yaitu keunikan daerah tempat tinggalku. Di sini kita disuguhkan dengan satu orang keluarga, ya. Dan ternyata keluarga ini berasal dari daerah Banten. Setiap daerah memiliki keunikan masing-masing ya. Keunikan berasal dari kata unik, yaitu berbeda dari yang lain. Berarti memiliki ciri khas ya. Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing ya. Nah, apa saja ciri khasnya? Coba kita lihat di halaman 54 ya. Nah, di sini ada beberapa ciri khas yang ada di daerah Banten ya. Yang pertama itu, nah di sini banyak sejarah-sejarah ya atau museum-museum peninggalan zaman dahulu di daerah Banten. Yang kedua, masjid atau musolahnya bekas peninggalan Hindu ya, bentuknya seperti ini ya. Jadi tidak seperti kubah masjid pada umumnya ya. Tuh, masih ada corak budaya Hindunya masjidnya ya. Yang ketiga, nah di sini industri kreatifnya atau masyarakatnya bekerja. Tuh, ada yang membuat sepatu, sandal, kemudian tuh ya. Di sini ada juga pabrik baja ya. Tuh, pabrik baja atau besi. Lalu budaya berikutnya ya ini ya seperti tahan api. Tuh, ternyata di Banten itu ada seninya menahan panas ya. Jadi badannya ditempelkan api tidak apa-apa. Kemudian kalau di daerah Banten itu bahasanya bahasa apa ya? Ternyata di daerah Banten itu bahasanya masih menggunakan bahasa Sunda ya. Bahasanya bahasa Sunda. Sukunya suku apa ya? Kalau di Banten itu sukunya suku Baduy ya. Sukunya suku Baduy. Nah, ini dia nih kegiatan ekonominya. Nah, ini bentuk rumah ibadahnya. Nah, ini museum atau peninggalan-peninggalannya. Nah, ini keseniannya ya. Sudah paham ya? Kemudian ada pertanyaan nih, tuh. Apa saja keunikan daerah Provinsi Banten? Nah, ini keunikannya nih, salah satunya ini. Ya, ini. Masih banyak ya. Bahasanya bahasa apa? Oh, ternyata bahasa apa? Tadi yang Pak Iksan sebutkan bahasa apa ya?
coba kalian isi. Kemudian, nah balik lagi nih. Salman ingin mengetahui keunikan Provinsi Banten. Nah, kamu tahu tidak keunikan provinsi dirimu sendiri atau daerah tempat tinggalmu? Ya, misalnya nama daerah Cirebon ya. Coba kalian isi ya, sukunya suku apa, budayanya ada budaya apa saja, bentuk rumahnya ya, rumahnya bentuk seperti apa, kemudian mata pencahariannya, mayoritas atau kebanyakan pekerjanya apa, seperti itu ya. Jadi di daerah Cirebon juga memiliki keunikan tersendiri dan budaya yang berbeda dari daerah yang lain ya. Selanjutnya coba kita buka halaman 59. Ya. Di sini ada cerita nih asal usul Gunung Pinang. Sebelum kalian baca ya. Nah, Bapak akan menjelaskan. Nah, dua hal ini ya. Ini ada kata protagonis dan antagonis ya. Apa itu protagonis dan antagonis? Dalam sebuah cerita terdapat tokoh ya. Tokoh itu pelaku yang ada di dalam cerita ya. Orang-orangnya yang ada di dalam cerita. Lalu setiap tokoh memiliki sifatnya ya, sifatnya masing-masing. Nah, sifatnya ini bisa kita lihat. Misalnya tokoh A, sifatnya ini protagonis atau antagonis. Nah, protagonis adalah sifat yang baik. Jadi, tokoh yang memiliki sifat baik ya. Sifatnya baik dan misalnya penurut. Tuh. Nah, seperti itu ya, sifatnya baik, penurut, terus apa lagi misalnya rajin, ya. Dan segala macam ya. Pokoknya yang baik berarti dia termasuk ke sifat protagonis ya. Tokohnya sifatnya protagonis. Sedangkan antagonis itu apa? Yang sifatnya buruk. Sifatnya buruk. Misalnya apa? Suka marah. Nah, atau melawan misalnya. Terus apa lagi? Malas sifatnya. Nah, seperti itu misalnya ya. Berarti dibedakan menjadi dua sifat tokohnya. Sifatnya ada protagonis dan antagonis. Paham ya? Nah, itu tentang tokoh ya, sifat tokoh dalam sebuah cerita. Sekarang tugas selanjutnya kalian baca ya. Nah, di sini kalian baca halaman 59 asal usul Gunung Pinang. Oh ya. Nah, setelah itu kalian coba tulis ya. Nah, di nomor 3 ini ada pertanyaan. Bagaimana sifat dari tokoh utama tersebut? Nah, tokoh-tokohnya ada siapa aja? Tokoh utamanya. Kalian tulis misalnya ibu, sifatnya apa? Terus Dampu Awang, di sini ada nama tokoh ya, Dampu Awang ya. Dampu Awang sifatnya apa? Protagonis atau antagonis? Ibu sifatnya protagonis atau antagonis ya? Kalian tulis ya. Di sini lebih jelasnya di nomor 3, kalian tulis ibu sifatnya apa? Dampu Awang sifatnya apa? Seperti itu ya. Jika sudah, mari kita buka halaman berikutnya yaitu halaman 80 ya. Mari bersama-sama
Kita buka halaman 80. Ya, halaman 80 ya. Nah, di sini ada penjelasan lagi nih ya. Pak Ihsan jelaskan ya. Gaya. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan gaya? Ya, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan sebuah benda bergerak ya atau berubah bentuk ya. Tidak hanya bergerak, bisa saja berubah bentuk ya. Nah, benda yang bergerak itu atau yang berubah bentuk itu dipengaruhi oleh gaya ya. Nah, gaya yang digunakan bisa berupa gaya yang berasal dari otot. Nah, otot kalian tuh ya. Contoh penggunaannya dalam sehari-hari yaitu mendorong meja ya. Mendorong meja, membuka pintu, menendang bola dan lain-lain. Nah, jadi jika kita mendorong meja, mejanya bergerak. Membuka pintu, pintunya bergerak. Menendang bola, bolanya bergerak. Nah, itu adalah benda yang diberikan gaya, ya, gaya otot. Nah, ada pula yang berasal dari gaya pegas. Gaya pegas ini apa ya? Gaya pegas itu adalah saat kita sedang berolahraga, misalnya panahan. Ya, panah itu dapat bergerak dengan pegas, ya. Jadi seperti ada yang mendorongnya ya. Padahal kita menarik tali panahnya ya. Tali panahnya kita tarik, lalu talinya kembali lagi ke depan sehingga mendorong anak panahnya atau tongkat panahnya ya. Nah, itu adalah gayanya gaya pegas ya. Nah, kemudian bermain trampolin atau lompat-lompat tuh ya. Yang bawahnya karet. Nah, atau bermain ketapel. Nah, seperti itu ya. Ketika karetnya ditarik, kemudian kita lepas, nah, itu akan kembali lagi. Ya. Karet pada busur berfungsi sebagai pegas, tuh ya, sudah dijelaskan sama Iksan ya. Nah, gaya otot juga mempengaruhi kecepatan anak panah, ya. Semakin besar kita tarik itu talinya yang terbuat dari karet tuh ya, kita tarik, semakin kencang kita tarik. Nah, itu semakin kencang juga gaya pegasnya. Jadi, kalau kita tariknya pelan, panahnya tidak terlalu jauh. Kalau kita tariknya kencang, panahnya akan terbang jauh. Seperti itu ya. Nah, itu gaya pegas. Kemudian ada lagi nih. Besar gaya yang dimiliki sumber gaya tidak sama. Sebagai contoh, ketika kuda menarik delman, besar gaya yang diberikan kuda berbeda dengan besar gaya yang diberikan sapi. Nah, beda ya. Misalnya kuda yang narik delman sama sapi yang narik delman. Tuh ya. Pasti lebih cepat kuda ya. Nah, sama halnya seperti manusia. Setiap orang memiliki gaya yang berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang lemah. Nah, sedangkan gaya yang kita lakukan itu bisa diukur dengan cara diukur menggunakan dinamometer tuh ya. Nih. Tuh, kalau untuk kekuatan tangan tuh bisa diukur dengan dinamometer seperti ini. Ya, ini tarikan. Misalnya di sini diikat ke benda, di sini diikat ke kuda misalnya, ditarik. Nah, dia akan terlihat. Nah, ini untuk barang ya. Nah, kalau misalnya ditarik oleh barang, maka dia akan tahu gayanya ya. Seperti itu ya. Kemudian coba kalian lengkapi halaman 81 nih, ada atlet.
atlet lempar lembing. Nah, gayanya gaya apa nih? Ya, apakah gaya otot atau gaya pegas? Ya, pengaruhnya terhadap benda apa? Tuh, yang tadinya diam menjadi apa? Akibatnya seperti apa? Ya, tuh. Selanjutnya nih ada santri sedang menyapu halaman. Gayanya apa? Pengaruhnya apa? Seperti apa? Coba kalian lengkapi ya sampai 3. Nah, di sini ada pekerja rumah ya. Tuh, sedang mengecat rumah. Kemudian yang terakhir, coba kita mundur sedikit ya, sempat terlewat sama Pak Iksan. Mundur sedikit ke halaman 77 ya. Ke halaman 77. Nih, halaman 77 ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi ya. Jangan lihat soalnya terlebih dahulu ya. Bapak akan menjelaskan apa itu kegiatan ekonomi. Berarti kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang menghasilkan ekonomi ya, atau yang menggerakkan ekonomi, yang menghasilkan uang atau melengkapi kebutuhan kita ya. Jadi kegiatannya itu ada 3 ya, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, produksi itu apa ya? Produksi itu adalah kegiatan untuk mengolah suatu bahan ya. Tuh, kegiatan untuk mengolah suatu bahan menjadi bahan yang jadi ya. Menjadi bahan yang jadi. Misalnya ada benang. Nah, ada benang diolah menjadi kain ya, ditenun. Ditenun menjadi kain. Lalu kainnya dijahit menjadi pakaian. Nah, itu termasuk kegiatan produksi ya. Tuh, kegiatan produksi ya. Contohnya tadi benang ditenun menjadi kain, lalu kain dijahit menjadi pakaian ya. Berarti dia sedang memproduksi pakaian ya. Bahan mentahnya benang, bahan jadinya pakaian. Nah, itu produksi pakaian. Kemudian apa itu distribusi? Distribusi itu adalah seseorang atau lembaga yang menyalurkan tadi barang yang sudah jadi. Misalnya dari pabriknya nih, ada pabriknya, pabrik baju misalnya. Nah, mereka ingin menjual bajunya melalui distribusi atau orang yang menjualnya atau pedagang lah ya. Distribusi itu bisa disebut juga pedagang ya. Misalnya ada pedagang nih datang ke pabrik ya, membawa bajunya. Berarti distribusi kegiatannya apa? Menyalurkan barang dari produksi ya. Kepada siapa? Kepada konsumen. Nah, makanya itu di sini ada konsumsi. Konsumsi itu apa? Orang yang menggunakan barang ya. Nah, dari distribusi. Jadi dia membeli barang dari distribusi ya. Nah, ini kegiatannya adalah membeli barang. Di sini membuat barang, distribusi menyalurkan barang, konsumsi yang membeli barang. Nah, itulah kegiatan ekonomi kita ya. Ada yang produksi yaitu pabrik, ada yang distribusi yaitu pedagang, ada yang konsumsi yaitu pembeli. Seperti itu ya kegiatan ekonominya. Paham anak-anak? Ya, sekiranya sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, selalu di rumah, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam waktu yang dekat ya.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.